Politik dinasti Syahrul Yassin Limpo memiliki keterkaitan dengan fenomena lokal strongman atau orang kuat lokal yang ada di Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan. Kekuasaan Yassin Limpo dilanjutkan oleh putranya, yaitu Adnan Puricita Iksan Yassin Limpo. Pewarisan modalitas ini berupa warisan basis massa, warisan birokrasi, dan warisan program unggulan yang merupakan modal yang paling mempunyai efek yang relatif akbar. Nama SEL bukan orang baru di dunia politik, karena keluarga SEL besar juga disebut sebagai orang-orang berpengaruh di Sulawesi Selatan. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda di rumah untuk membedah politik dinasti dan gurita korupsi Syahrul Yassin Limpo. Kalau kita melihat adalah modalitas politik dinasti dan gurita korupsi Syahrul Yassin Limpo. Ini menarik ya, kalau kita bicara mengenai kasus ini menyeruak ketika KPK melakukan penggerebekan atau penggeledahan di tanggal 20 sebentar ya. Sedikitnya ini mungkin tanggal 28 hingga tanggal 29 September. Ini sedikit background di tahun 2023. Di sini ditemukan ada sekitar 12 senpi senjata api dan uang tunai sebesar 30 miliar. Nah, kenapa ini menjadi menyeruak? Karena Syahrul Yassin Limpo ini dikenain pasal 12 huruf E, ini Undang-Undang Tipikor ya. Undang-Undang Tipikor di mana mengatakan bahwasanya terkait dengan pemerintahan paksa atau pemerasan jabatan dalam kasus ini. Nah, kalau kita melihat dari tadi persidangan yang sudah berlangsung beberapa kali, sepertinya Syahrul Yassin Limpo ini menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, ancaman hukumannya adalah bisa 20 tahun penjara, kemudian juga dengan denda 200 juta rupiah. Nah, sebenarnya kenapa sih terjadi politik dinasti ini di Indonesia? Sebenarnya kalau politik dinasti merupakan salah satu hal yang menarik dibicarakan karena politik dinasti ini memberikan keuntungan dari segi finansial, kekuasaan, dan juga bisa memantapkan mereka mendapatkan keuntungan lebih besar di daerah asal mereka. Sedikit saya kasih background Syahrul Yassin Limpo atau SEL ini. SEL ini sebenarnya adalah dari keluarga yang cukup berada ya, pemirsa, karena mereka dilihat dari backgroundnya, ayahnya sendiri ini adalah pejabat di Sulsel. Dia sempat menjabat sebagai bupati di sejumlah kota di Sulsel. Kemudian juga dia terdiri dari 7 saudara. Semua saudara-saudaranya ini bergerak di bidang politik dan pemerintahan. Ya, kalau kita bicara mengenai politik dan pemerintahan, 7-7-nya ini ada yang jadi anggota DPRD, DPR RI, bahkan juga menjadi pejabat di lokal kawasan Sulawesi Selatan. Sementara SEL sendiri ini menjadi PNS di tahun 1980 dan menjabat sejumlah posisi strategis. Terakhir dia menjadi gubernur selama 2 periode. Dan kemudian dia melalui Partai Nasdem, dia menjadi menteri dari tahun 2019. Betapa sebenarnya harusnya SEL tidak melakukan korupsi ya kalau kita lihat background keluarganya begitu sangat mumpuni dengan kekuatan di bidang politik, kemudian juga kekuatan ekonomi dan juga pengaruh sosial dan bagaimana citra di keluarga mereka itu cukup sukses di dunia politik dan pemerintahan di Sulawesi Selatan. Lalu kita melihat lainnya, kalau modal ekonomi ini salah satu hal yang penting. Mengapa modal ekonomi ini penting dalam dinasti politik? Karena kita bicara mengenai politik itu tidak jauh dengan uang. Bagaimana Anda bisa melihat dengan politik uang ini digunakan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan tingkat keterpilihan. Boleh jadi memang uang bisa dipakai sebagai propaganda, bisa dipakai untuk meningkatkan keterpilihan, dan bisa juga digunakan untuk kampanye politik. Dan bagaimana masyarakat terutama di daerah, mungkin tidak hanya daerah, hampir seluruh wilayah Indonesia, sangat menilai uang itu sebagai salah satu simbol kesuksesan. Kemudian modal sosial, kalau kita lihat bagaimana seorang SEL sendiri dari background keluarganya merupakan seseorang yang cukup kompeten. Ayahnya seorang mantan pejabat daerah, kemudian 7 saudaranya juga bergerak di bidang politik dan pemerintahan. Berarti seharusnya secara sosial dia sudah memiliki brand yang cukup baik. Bahkan dia sejak tahun 1980 sudah menjadi PNS dan menempati sejumlah posisi penting, mulai dari pejabat eselon 3 hingga gubernur dan juga akhirnya menjadi menteri. Ini adalah salah satu modal yang memang didapatkan. Ini yang menarik kalau saya sedikit riset ya terkait dengan motivasi dinasti politik. Itu pertama, motivasi dinasti politik adalah mereka berusaha untuk melanggengkan reputasi. Karena dia berasal dari keluarga yang bergerak di bidang politik, pasti dia ingin anak-anaknya, orang tuanya meneruskan legasi atau reputasi.
Karena mereka merasa orang tua saya sudah jadi gubernur, sudah jadi pejabat daerah, maka mereka kurang lebih akan mendapatkan sebuah legacy dari segi reputasi politik dan juga pemerintahan. Kemudian alasan kedua yang menarik kalau dinasti politik terjadi adalah memupuk kekayaan atau stockpiling wealth. Ini merupakan salah satu cara cepat mereka untuk memupuk kekayaan dengan mereka menggunakan politik ini mendapatkan posisi-posisi strategis di pemerintahan, mereka bisa dapat proyek-proyek pemerintahan, mereka bisa menggunakan kekuatan politik mereka untuk mendapatkan kesempatan accessibility dan informasi terkait dengan sejumlah informasi ekonomi seperti misalnya kita bicara pembangunan jembatan, infrastruktur, kemudian juga proyek-proyek yang terkait dengan kesehatan, alkes gitu ya. Nah, kalau dinasti politik ini banyak sekali kasusnya. Saya mungkin sedikit memberikan informasi sebelum beralih ke tempat lainnya. Ini mereka ini rata-rata kalau misalkan Bupati Klaten, kemudian juga dinasti di Banten, dinasti di Cimahi, dan juga kalau kita dengar Kutai Kertanegara juga semuanya memang terkaitan dengan ini. Kemudian modal kultural, ini salah satu yang menarik ya. Karena beberapa daerah itu masih menggunakan bagaimana mereka punya kedekatan emosi, kultural dari para pemimpin-pemimpin sebelumnya. Mungkin pernah dengar kalau dulu orang tuanya mantan jawara. Nah, anaknya itu mungkin dikenal sebagai anak seorang pemimpin yang dikenal disegani. Kemudian ayahnya dulu adalah seorang mantan pejabat daerah, misalkan. Orang-orang di daerah itu mungkin bahkan di Jakarta melihat, oh kesuksesan orang tua dulu bisa mendrive secara kultural, secara emosi, bahwasanya kesuksesan dulu bisa membuat anak-anak mereka juga mengikuti kesuksesan orang tua. Kemudian kalau bicara mengenai modal politik, seperti saya katakan tadi, modal politik itu merupakan salah satu penting. Mengingat seharusnya sekelas SYL ini, Syahrul Yassin Limpo ini sudah tidak perlu dong beli kosmetik, anaknya, cucunya, parfum menggunakan uang negara. Sudah 2 kali jadi Bupati Goa, sudah jadi gubernur di Sulawesi Selatan selama 2 periode, bahkan menjadi mentan sejak 2019 masih menggunakan aset dan dana negara untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Karena dia menggunakan modal politik ini, dia mempunyai kekuatan untuk memobilisasi massa, memilih mereka dengan dia bergabung dengan partai politik, kedekatan emosi juga dengan secara kultural dengan warga-warga sekitar, sehingga mereka mempunyai kesempatan untuk menggunakan hal tersebut. Selanjutnya yang kita lihat nih, nah ini tadi sudah di-spill ya, ataupun sudah 2 kali persidangan dari minggu lalu hingga Senin kemarin, sejumlah hal yang membuat saya pribadi, mungkin juga Anda di rumah terkaget-kaget. Ini semua adalah bentuk korupsi yang menarik yang kalau kita bicarakan diungkapkan oleh para saksi. Nah ini ya, menariknya adalah charter pesawat 3 miliar. Wow, ini bukan jumlah yang sedikit ya. Dan tadi saya sempat mendengarkan pengakuan dari para saksi, mereka sampai kelimpungan, bingung cari uang ini dari mana. Karena ini pos negara, tidak ada peruntukan untuk individu dan pribadi dari para pejabat. Keperluan pribadi ini yang benar-benar, aduh bisa beli parfum. Bapak mungkin uangnya bisa lebih banyak untuk beli parfumnya, 5 juta aja Bapak ngambil dari uang negara. Keluar negeri nih 6,9 miliar, jalan-jalan membawa keluarga dan handai tolan mungkin kerabat di sana. Kemudian ibadah umroh bahkan mencapai 1,8 miliar dan kurban 1,6 miliar. Tapi yang juga perlu dihati-hati nih ya, kalau kita bicara mengenai TPPU atau kasus tindak pidana pencucian uang, keluarga yang juga menikmati dari korupsi juga bisa kena. Karena mereka dalam kasus ini bisa sebagai bagian daripada korupsi pasif atau TPU pasif. Ancaman hukumannya juga tidak main-main, saudara-saudara. Ini jumlahnya tidak sedikit, bisa 5 tahun ancaman. Jadi, buat yang mendapatkan transferan ini, bersiap-siap. Mungkin Anda tidak hanya menjadi saksi, Anda juga bisa menjadi tersangka.